Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Muda Renly Suling. Kita akan bahas pelajaran kita pada saat ini, pelajaran yang terakhir, yaitu planet bumi lahir kembali. Ayat hafalan Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Nah, saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di dunia yang setiap hari bukan menjadi lebih baik, tetapi planet yang kita tinggal ini, di mana dosa sudah bertambah-tambah dan dosa sudah mendatangkan malapetaka. Bahkan dosa sudah membawa kehancuran di atas muka bumi ini. Begitu banyak hal, begitu banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari, bencana alam, dan juga bagaimana kematian silih berganti datang di tengah-tengah kita. Nah, menarik di sini saudara-saudara sekalian. Ada cerita di sekolah Sahabat, seorang anak bernama Billy membaca buku astronomi. Dan pada beberapa saat setelah dia baca buku astronomi, Billy tidak mau lagi pergi ke sekolah. Kenapa saudara-saudara sekalian? Ini membuat stres keluarganya, terlebih khusus ibunya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak membaca buku? Kenapa kamu tidak lagi mau untuk ke sekolah belajar? Alasannya adalah di sini bahwa saya membaca di buku astronomi, satu saat nanti matahari akan terbakar habis dan semua kehidupan di bumi akan lenyap. Kalau Anda baca di dalam informasi juga yang lain, bahwa katanya bumi akan berakhir dengan mencairnya es di kutub utara. Kalau juga Anda baca dalam informasi yang lain bahwa bumi ini katanya akan bertabrakan dengan planet yang lain. Ada juga yang bilang bahwa bumi ini pada akhirnya akan terbakar dan habis. Luar biasa saudara-saudara. Begitu banyak informasi. Tapi apa kata Alkitab ya? Apa kata firman Tuhan? Bagaimana dunia ini akan berakhir dan kita akan kembali di dalam pemulihan Yerusalem baru? Kita akan bahas pada pertemuan ini. Nah, tentunya kita harus melihat bagaimana rencana Tuhan untuk bisa membawa kita kembali kepada proses pemulihan, yaitu Yerusalem baru. Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Nah, ayat 25. Singa akan makan jerami seperti lembu. Anda bayangkan ya. Kita tahu bersama bahwa sebelum dunia ini jatuh ke dalam dosa, kita boleh untuk berinteraksi dengan hewan. Bahkan Bapa kita Adam dan Hawa, mereka sering bermain-main, mereka dapat menguasai hewan. Ketika proses air bah itu terjadi, sebelum air bah, informasi dalam Alkitab, bahkan para arkeolog, hewan-hewan tidak bisa lagi dikendalikan oleh manusia. Makanya ada air bah di sana ya. Begitu banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan di sini, saudara-saudara sekalian, bahwa pemulihan itu harus terjadi. Allah merindukan bahwa manusia bisa kembali seperti halnya penciptaan dahulu kala. Allah tidak ingin membuat perubahan yang drastis dan mendadak, tetapi Ia ingin memperbaiki keadaan secara bertahap, keadaan-keadaan yang lalu. Dan Dia merencanakan untuk di mana Yerusalem baru bisa kembali dan kita bisa hidup di tengah-tengah Yerusalem baru di dalam pemulihan. Ada pemulihan di sini saudara-saudara sekalian. Pemulihan ilahi. Yesaya pasal 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang melihat kemuliaanku. Luar biasa ya. Di sini pasal 66 ayat 18, Allah akan mengumpulkan umat manusia sehingga setiap orang dapat melihat kemuliaannya sebelum pemulihan akhir ya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda baca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, apa tujuan daripada Tuhan? Tujuan Allah adalah memuliakan semua orang. Ia ingin agar semua orang menerima panggilannya. Inilah kerinduan
terbesar. Tuhan rindu untuk kita semua yang ada bisa menikmati Yerusalem baru. Tuhan ingin agar kita semua dapat hidup di dalam proses pemulihan. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia terus dipenuhi dengan begitu banyak masalah, malapetaka, begitu banyak dosa yang sehari-hari kita harus lihat. Sakit, penyakit, ada begitu banyak masalah, kelaparan, dan Allah rindu untuk memulihkan semua itu dan kembali kepada rencana semula. Ya, kalau Anda baca Yesaya pasal 66 ayat 3, di mana Tuhan rindu pemulihannya itu mencakup orang munafik, ya, dibuat kembali menjadi orang yang rendah hati, memulihkan yang rendah hati, menghukum mereka yang menyakiti orang kudus, Yesaya pasal 66 ayat 5, menghibur orang percaya ayat 13, dan dia juga membinasakan penyembah berhala, Yesaya pasal 66 ayat 17. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat juga pelajaran selanjutnya, bagaimana di sini kita sebagai umat manusia, sebagai umat pilihan, atau sebagai anak-anak Tuhan harus juga membagikan pekabaran ini, pekabaran pemulihan. Ya, bagaimana caranya? Yesaya pasal 66 ayat 19. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Perhatikan, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ada pemulihan yang akan terjadi, ya, ada Yerusalem baru sebagai harapan kita, ada tempat tinggal yang lebih layak lagi, tidak sama seperti tempat tinggal yang kita tinggal ini. Kita mempunyai beban untuk menyampaikan pekabaran ini. Dalam rencana awal Allah, Ia akan mengirim para penginjil dari Yerusalem ke 4 penjuru dunia. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau Anda baca dalam Matius pasal 28, 19, 20, ya, saudara-saudara sekalian, Injil itu akan disebarluaskan. Namun di sini melalui Yesus, Israel menolak Mesias yang datang untuk memulihkan dunia ini. Apa yang terjadi? Bahkan orang Israel menyalibkan Yesus. Yesus malahan ditolak, ya. Dan untuk itu, puji nama Tuhan, ketika kematian Kristus, kita tahu bersama bahwa amanat agung Yesus Kristus, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa isi pekabaran yang harus kita sampaikan kepada mereka? Mengabarkan kabar baik, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan bagaimana pemulihan ini akan terjadi. Pekabaran itu sampai ke dunia yang dikenal dalam satu generasi, Kolose pasal 1 ayat 23. Nah, meski demikian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka yang percaya berkat pekerjaan kita adalah persembahan bagi Allah, ya. Persembahan bagi Allah yang hidup, dan ini menjadi satu sukacita kepada Tuhan, di mana kita mau untuk menyampaikan pekabaran ini bahwa akan terjadi satu pemulihan. Nah, mari kita lihat pelajaran selanjutnya, ada keimamatan universal atau semua orang. Yesaya pasal 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Siapakah di antara mereka dalam ayat ini? Mereka adalah orang bukan Yahudi, orang-orang dari setiap bangsa yang percaya dan bergabung dengan orang-orang yang bertobat. Efesus pasal 2 ayat 14. Nah, kita adalah bangsa, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan, ya. Keimamatan ini tidak didasarkan pada keimamatan orang Lewi, tetapi ini didasarkan pada pelayanan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Anda boleh baca juga dalam Ibrani pasal 6 ayat 20. Nah, namun pemuliaan orang bukan Yahudi tidak melibatkan penghinaan terhadap orang Yahudi tentunya. Paulus membandingkan umat Allah dengan pohon zaitun. Cabang aslinya adalah orang Israel dan orang bukan Yahudi adalah ranting melekat pada pohon yang sama. Kita belajar pelajaran yang lebih lanjut, ya. Untuk itu, setiap orang di dalam gereja Allah, gereja adalah persekutuan umat Allah, dan setiap kita memiliki misi untuk disampaikan kepada dunia kita. Jadi kita mempunyai tujuan misi yang sama. Umat-umat Tuhan mempunyai tujuan yang sama. Sehingga kita akan tiba pada final restoration,
Atau apa saudara-saudara sekalian? Kalau kita baca di dalam sekolah sahabat kita, pemulihan akhir. Pemulihan akhir bagaimana? Kita lihat di dalam sekolah sahabat kita, Yesaya pasal 66 ayat 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dalam pemulihan akhir, langit dan bumi akan diperbaharui. Ciptaan yang diperbaharui dan umat manusia dipulihkan akan tetap ada selamanya, seperti kata Yesaya pasal 6 ayat 22. Di bumi yang baru, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi pekabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, duka cita, ya. Wahyu pasal 21 ayat 4. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita akan menyembah Allah bersama-sama setiap hari Sabat, berkumpul untuk makan dari pohon kehidupan, dan ini akan terjadi atas pengorbanan besar Yesus bagi kita. Kitab Yesaya diakhiri dengan sebuah peringatan. Setiap orang yang tidak ingin hidup selama-lamanya akan binasa selama-lamanya. Apa maksudnya? Orang yang tidak mau menerima rencana keselamatan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sudahkah Anda terpanggil untuk menjadi pembawa misi ini, menjadi pembawa berita ini? Dan kita melihat ada satu rencana besar dari Tuhan kita. Ada satu maksud yang sangat-sangat luar biasa dari Yesus. Dia mau turun dari surga. Dia mau mati bagi kita. Dan sekarang dia mau menjadi imam bagi kita di bilik yang maha suci. Dan dia merindukan satu umat yang siap untuk tinggal di Yerusalem baru. Dan tentunya apa respon kita? Kita menjadi agen-agen Tuhan untuk bisa menyampaikan misi yang sangat luar biasa. Apa kata dari Ellen White, kutipan yang terdapat dalam Prophet and King chapter 60 page 731. Dia katakan begini, saudara sekalian. Kawan-kawan sepengembara, kita masih tetap di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan kegiatan-kegiatan duniawi. Tetapi segera juru selamat kita akan datang untuk membawa kelepasan dan kelegaan. Marilah kita memandang dengan iman dan kebahagiaan yang akan datang itu sebagaimana yang akan digambarkan oleh tangan Allah. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya padanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat dia kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal dipusatkan. Dan di hadiratnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akan ada begitu banyak kesempatan, akan ada begitu banyak para pengabar-pengabar Injil, akan ada begitu banyak panggilan kepada seluruh dunia ini, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sudahkah saya dan saudara terlibat untuk dapat membawa orang lain menerima berkat khusus ini? Bagaimana pemulihan itu akan terjadi? Saya rindu untuk bersama-sama kita bisa tinggal di Yerusalem baru. Kita bisa melihat satu pemulihan yang besar dan menghargai karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus